Hai, introvert. Bagaimana kabar kalian di sana? Apakah kalian baik-baik saja? Semoga kalian baik-baik saja. Untuk yang sakit lekas sembuh ya. Yang pekerjaannya menumpuk, tetap semangat. Yang ulang tahun hari ini, semoga selalu bahagia ya. Jadilah seperti air putih, tidak mewah tapi berarti. Saya tahu hidup tak semudah kata-kata mutiara yang diposting di media-media sosial. Hidup dapat menjadi mudah bagi sebagian orang dan bisa sangat sulit bagi yang lainnya. Ini tentang sudut pandang, tentang bagaimana kita menyikapi kehidupan itu sendiri. Walaupun di waktu yang bersamaan kita punya masalah yang sama, namun cara orang-orang menyikapinya bisa sangat berbeda. Ini tergantung pengalaman hidup Anda dan di mana Anda dibesarkan juga dapat memainkan peran penting. Bagi sebagian orang mungkin mereka menerima diri mereka sebagai introvert. Walau mereka menghabiskan waktu di rumah dengan kapasitas teman yang terbatas, tapi mereka menikmati kesendirian itu. Dan di lain sisi, ada yang menganggap ini sebagai kegagalan dalam bergaul. Kenapa kami berbeda dengan orang-orang pada umumnya yang mereka mudah bergaul dengan orang lain? Dan saat kami mencoba untuk keluar dari kebiasaan kami, seringkali itu berakhir dengan kekecewaan. Karena kami begitu sulit mengatakan sesuatu yang kami inginkan. Dan walaupun kami sudah mengumpulkan energi untuk mengungkapkannya, mudah bagi mereka untuk mengabaikan kami. Tapi Anda perlu tahu, jika pengabaian bukanlah penolakan. Bagaimana jika mereka mendengarkan apa yang Anda katakan? Walaupun pada akhirnya mereka mengabaikan Anda dan sibuk dengan handphone mereka masing-masing. Ini mungkin karena apa yang Anda katakan tidak begitu penting bagi mereka. Orang-orang memang begitu. Untuk Anda yang merasa buruk menjadi introvert dan sudah sangat lelah menjalani hari-hari yang penuh dengan kebisingan, jangan mencaci maki diri introvert Anda atau mengabaikan diri sendiri dan berusaha untuk keluar dari cangkang Anda. Sampai kapanpun Anda akan lelah menjadi introvert jika Anda tidak memeluk diri introvert Anda. Menjadi introvert artinya Anda memang sudah dibentuk begitu dari kecil oleh orang-orang terdekat Anda. Kita tidak dilahirkan sebagai introvert. Semua anak terlahir ceria dan cerewet. Namun orang tua yang terbiasa dengan keheningan dan stres berlebihan mengabaikan anaknya mengulang cerita kartun yang mereka tonton pagi tadi. Jika penolakan ini terus berulang, akan membentuk sebuah pikiran bawah sadar bahwa apapun yang mereka katakan itu tidak penting. Dan ketika kita beranjak dewasa, mereka bertanya mengapa kita tidak terbuka kepada mereka dan menjadi pendiam. Tapi sayangnya kita merasa bahwa itu adalah kesalahan diri kita sendiri yang kemudian membuat kita tidak menerima diri sendiri dan mencoba untuk merubah itu. Nyatanya itu sulit untuk dirubah. Kita hanya dapat menerima itu karena bagaimana kita di masa kecil itu juga akan membentuk kita ketika dewasa. Masa kecil saya habiskan pada banyak permainan. Yang paling sering adalah permainan boneka kertas yang lengkap dengan furnitur rumah buatan ibu saya. Walaupun murah, tapi itu menghidupkan imajinasi saya. Dan terkadang, saya bermain di rumah pohon buatan ayah saya di halaman belakang. Di sana, saya juga mulai mencoba untuk menggambar, menulis cerita, dan menghayal akan masa depan. Dari kecil, saya dibuat betah di dalam rumah karena ketakutan ibu yang mendapati diri saya sering menangis saat pulang ke rumah. Sejak saat itu, saya sangat suka dengan rumah. Itu seperti cangkang saya membangun impian-impian saya di sana. Tapi beranjak dewasa, orang tua membangunkan kita dari mimpi-mimpi indah dan mengatakan, uang itu penting. Jadi saya coba bekerja di pasar. Tapi saya menemukan sesuatu yang bukan diri saya. Saya tidak nyaman, khawatir, ketakutan, membuat saya benci diri sendiri. Sampai saya menemukan kata introvert untuk pertama kalinya di internet. Dan saya mulai merasa berarti kembali. Saya tidak peduli lagi tentang uang. Yang paling penting, saya nyaman dan bahagia karena setiap harinya bisa melakukan apa yang saya inginkan. Di kesendirian, saya membangun impian-impian saya. Banyak yang sudah saya lakukan. Ada yang berhasil, dan banyak juga yang gagal. Ibu sering mempertanyakan tentang kegagalan, tapi saya tidak pernah merasa buruk dan mempertanyakan mengapa saya melakukan beberapa hal yang gagal. Karena itu pilihan saya sendiri. Ketika kita menerima diri kita apa adanya, kita akan dapat melihat apa-apa yang menjadi kelebihan dan kekurangan. Ketika kita mengetahui tentang itu, akan lebih mudah bagi kita untuk mengembangkan diri kita menjadi lebih baik.